Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai praktikan semua. Kali ini kita mau nebeng praktikum ya ke Lasimi Channel untuk penetapan kuantitatif karbohidrat. Mari kita simak bersama-sama. Nanti akan ada penjelasan sedikit dari saya. Scroll. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menimbang 1 gram sampel, kemudian masukkan ke dalam labu alas bulat. Ini untuk proses preparasinya dulu ya. Jadi dia harus Aquades, tambahkan bersama ke dalam labu alas bulat. Lalu pipetlah 10 ml HCl 25%, masukkan juga ke dalam labu alas bulat. Nah, reflux selama 3 jam dengan suhu 100 derajat Celcius dengan rangkaian seperti yang ada di dalam gambar. Nah, dia pakai penangasi selama minyak proses yang panas reflux yang ini, digunakan di atas maka diharapkan semua polisakarida yang ada di dalam sampel akan terhidrolisis membentuk monosakarida. Sambil menunggu proses hidrolisis selama 3 jam, maka kita bisa melakukan proses penetapan blanko terlebih dahulu. Langkah pertama yang kita lakukan dalam proses penetapan blanko adalah dengan memipet 10 ml larutan Lufscrul. Kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Ini tahapan mau penetapan. Kemudian tambahkan 10 ml Aquades. Lalu kita reflux larutan Lufscrul tersebut bersama Aquades selama 10 menit dihitung mulai dari mendidih. Nah, ini juga dipanasin lagi, setelah proses reflux selesai, yang akan kita lakukan adalah membiarkan larutan tersebut dingin terlebih dahulu, kemudian menambahkan 5 ml Ki yang kadarnya 20%. Jadi ini KI-nya itu yang nantinya akan dihitungkan kemudian oleh kita tambahkan 5 ml H2SO4 bebas yang kadarnya 1:4, masukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, pada saat penambahan H2SO4 kali ini akan terjadi reaksi di mana CO2 plus di dalam larutan Lufscrul akan tereduksi menjadi CO2I2. Kemudian enzim dari KI akan mengalami reaksi oksidasi menjadi I2 yang berwarna coklat. Langkah berikutnya adalah siapkan larutan natrium tiosulfat yang akan kita gunakan sebagai larutan titran. Pada dasarnya, titrasi yang kita gunakan adalah titrasi iodometri. Kemudian kita titrasi larutan yang berada di dalam Erlenmeyer dengan menggunakan natrium tiosulfat hingga berwarna kuning jerami. Baru kemudian kita tambahkan 3 tetes amilum sebagai indikator, maka akan terbentuk warna kompleks biru dari adanya iodin dan amilum. Nah, kemudian kita lanjutkan titrasi sampai warna biru hilang. Warna putih hilang berarti tandanya amilumnya sudah semuanya bereaksi ya. Nah, jangan lupa tata volume titran yang digunakan untuk penetapan blanko. Nah, langkah berikutnya adalah penetapan karbohidrat pada sampel. Dari hasil reflux yang kita lakukan selama 3 jam tadi, kita tuang larutan dari labu alas bulat ke dalam beker gelas. Jangan lupa untuk dibilas, kemudian masukkan bersama ke dalam beker gelas. Lalu kita tambahkan indikator penoftalin yang bertujuan untuk menunjukkan perubahan pH ketika larutan sampel tersebut kita netralkan dengan menggunakan NaOH. Kita lihat terjadi perubahan warna. Nah, kemudian tuang larutan sampel yang sudah dinetralkan tersebut ke dalam labu takar 250 ml. Jangan lupa juga untuk dibilas kembali.
Lalu kemudian kita tanda bataskan dengan menggunakan Aquades. Setelah di-add-kan di 250 ml, setelah ditanda bataskan, jangan lupa untuk dihomogenkan. Nah, sekarang pipet 10 ml larutan sampel masukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi 10 ml larutan Love Scroll. Nah, mulai ini langkahnya hampir sama dengan langkah penetapan Blanco. Ya, jadi bedanya kalau di Blanco tadi tanpa sampel, kalau sekarang sampel kemudian ditambah KI ada kita reflux kemudian sama sampel tersebut juga bersama larutan Love Scroll selama 10 menit dihitung mulai dari larutan mendidih. Hati-hati pada saat selama proses reflux maka akan terjadi reaksi di mana Cu2+ di dalam larutan Love Scroll akan tereduksi menjadi endapan merah bata Cu2O. Sementara gugus aldehid dari monosakarida akan mengalami oksidasi menjadi senyawa-senyawa asam karboksilat. Nah, baru kemudian kita tambahkan 5 ml KI. Pada saat penambahan KI dan asam sulfat yang terjadi akan sama seperti pada Blanco tadi. Kemudian kita tambahkan larutan H2SO4 dan akan terjadi reaksi yang sama seperti halnya pada proses penetapan Blanco. Nah, kemudian kita titrasi dengan menggunakan natrium tiosulfat. Lakukan bedanya hingga jerami. Tidak akan sebanyak yang tadi karena tidak ada kita yang tambahkan amilum sebagai indikator. Jadi biasanya volume akan terbentuk dengan volume senyawa kompleks yang berwarna biru antara amilum dengan iodin yang tersisa. Nah, seperti yang terlihat warna biru banget muncul. Kemudian kita titrasi kembali sampai menjadi warna putih. Kembali dengan menggunakan natrium tiosulfat hingga warna biru hilang. Catat volume tiosulfat pada proses penetapan karbohidrat pada sampel. Demikian penjelasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tadi itu prosedur pengerjaannya. Nanti kita akan pelajari bagaimana cara menghitung kadar karbohidrat berdasarkan data-data yang sudah kita dapatkan. Nah, barusan kan kalian sudah lihat bagaimana video proses pengerjaan penetapan kadar karbohidrat dalam metode Love Scroll. Sekarang kita akan coba pelajari bagaimana caranya menghitung hasil-hasil yang tadi di proses yang tadi. Contoh kasusnya seperti ini. Misalkan kita diminta untuk menghitung kadar karbohidrat dari suatu bahan makanan. Saya ambil contoh di sini tepung kacang hijau ya. Jadi berapa persen karbohidrat yang ada di dalam tepung kacang hijau jika sampel yang kita reflux itu yang dipakainya adalah 2, kalau untuk kuantitatif biasakan pergunakan 4 angka di belakang koma ya. Itu 2,501 gram gram. Nah, pada saat pengerjaannya itu kan ada titrasi Blanco, kemudian ada titrasi menggunakan natrium tiosulfat dan yang lain-lain. Nah, di sini diberikan konsentrasi natrium tiosulfat yang digunakan setelah proses standar baku menggunakan kalium kromat ternyata diperoleh 0,1066 normal. Kemudian ketika dilakukan titrasi Blanco ternyata diperoleh 12,110 mili. Nah, sampel yang diambil adalah di sini lupa ya. Sampel yang diambil adalah 3 mili. Dari hasil reflux tadi kita ambil 3 mili sampel, kemudian dititrasi ternyata volume titrasi PO-nya adalah 6,105 mili gitu. Nah, adapun persamaan yang digunakan ini. Jadi persen karbo itu adalah 250 ini diperoleh dari mana? Volume reflux tadi ya, kan dia di reflux sampai kemudian diadkan sampai 250 mili, kemudian dibagi B itu adalah mili sampel yang dititrasi, berarti ini adalah 3 mili. Kemudian
A itu miligram tepung. Nah, miligram tepung ini nanti hasil konversi dari tabel konversi tepung dengan NTIO-nya sama dengan 0,1 normal gitu. Ada tabelnya, nanti kita akan lampirkan. Kemudian C itu adalah miligram sampel. Ingat di sini adalah dalam bentuk miligram, berarti di sini 25,01,3 miligram. Ubah dulu satuannya ke dalam miligram yang gram tadi. Kemudian faktor pengenceran. Nah, pada pengerjaannya dianggapnya seperti ini. 2,5 sekian gram sampel ini yang direfu, kemudian di-add-kan menjadi 250 mili, di mana volume 250 mili ini langsung diambil 3 milinya. Maka dengan demikian kita tidak ada melakukan pengenceran apapun di situ, maka dianggap faktor pengencerannya adalah 1. Tinggal kita masukkan data di sini. Ya. Ini saya pada tabel natrium tiosulfat itu berarti kita harus cari dulu si ini ya, miligram tepung. Miligram tepung itu diperoleh dari tabel konversi natrium tiosulfat. Oh, berarti kita harus cari dulu ini NTIO-nya. NTIO yang kita gunakan adalah 0,1066 bukan 0,1 pas. Maka kita pakai rumus pengenceran aja. V1 N1 sama dengan V2 N2. Kalau misal kita pakai berapa volumenya? 6,105 mili dikali TIO kita adalah 0,1066, maka dia akan setara dengan berapa sih volumenya? Dengan yang 0,1 normal. Dari sini kita dapatkan ternyata dia setara dengan 6,5079 mili. Nah, untuk selanjutnya kita pakai ini. Ya, kemudian berarti ini adalah sebagai NTIO-nya. Dari sini kita cari A, miligram tepung. Nah, si dalam tabel miligram tepung yang tersedia itu ternyata yang untuk yang untuk tidak ada untuk 6,5. Jadi adanya untuk 6,0 ya. Jadi di dalam tabel bisa dilihat di sini tabel ini ya, 6,0 itu setara dengan 17,3. Maka kita cari yang kita itu 6,05079. Pakai sama bisa dengan seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ambil kesetaraan, maka dia akan menjadi setara dengan miligram tepungnya. Saya rasa nggak perlu nggak perlu saya detailkan ya, karena ini matematika biasa saja seperti A per B sama dengan X per Y gitu ya. Sama juga dengan ini masih mirip-mirip juga ngitungnya kayak gitu. Jadi ini dari sini tuh 6,5079 mili TIO itu akan setara dengan 18,7645 miligram tepung gitu. Nah, kita udah punya ini adalah A ya, sampel literasi ada, kemudian miligram sampelnya ada, faktor pengencerannya ada, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan ini. Maka persen karbo, saya pindah dulu deh kayaknya, sama dengan 250 dibagi berapa? 3 mili dikali 18 ya, 18,7645 miligram. Sampelnya pun, kenapa sampelnya harus di dalam bentuk miligram ya, karena di bawah sini juga dalam bentuk 5 miligram ya. Ini juga 3 mili, ini sebenarnya 250 mili kan, ya tidak saya cantumkan lagi satuannya. 25,01,3 miligram dikali faktor pengencerannya tadi berapa? 1,
dikali 100%. Maka dari sini diperoleh hasilnya adalah kurang lebih 62,5159%. Maka dalam si tepung, kesimpulannya persen karbo dalam tepung kacang hijau. Tepung kacang hijau itu yang biasa dibikin dalemannya onde-onde ya, yang udah nggak ada kulitnya, itu adalah 62,51 kurang lebih 59%. Nah, demikian cara untuk perhitungan dari metode loop scroll tadi. Ini metodenya saya ambil dari metode SNI ya. Jadi kalau untuk bahan-bahan makanan, metode SNI yang masih di aku itu ada loop scroll, ada Nelson Somogy. Tapi kalau Nelson Somogy itu menggunakan spektrovisibel dengan mengambil yang kemarin di kualitatif itu ya, jadi dia membentuk warna biru. Jadi semakin warna birunya pekat, itu dia semakin tinggi kadar karbohidratnya. Oke, selesai di sini untuk perhitungannya. Nanti kita akan lanjutkan di forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.